Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah tadi pagi kita belajar dalam kuliah subuh nama Allah Al-Mu'ti, yang Maha Pemberi. Dan pemberian Allah ada kaitannya dengan ikhtiar yang kita lakukan. Disebabnya di dalam nama Allah Al-Mu'ti yang Maha Pemberi terdapat sifat subutiyah, fi'liyah, ikhtiariyah. Maha Pemberi ini sifat kesempurnaan, itu sebab dinamakan subutiyah. Diikuti dengan fi'liyah, dia ada kaitannya dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga ikhtiariyah. Pemberian Allah juga ada kaitannya dengan usaha dan ikhtiar kita manusia. Jadi setelah mengikuti kuliah subuh, kita ikuti pula kuliah duha jam 10.30 ini. Di bawah tajuk yang tidak kurang pentingnya, yaitu kesamaran mengapa syirik melanda umat. Kesamaran. Kesamaran maknanya ketidakpastian. Mengapa umat, termasuk umat Islam, dilanda oleh syirik? Limadha? Mengapa? Di sini Ustaz akan jelaskan ada 4 sebab utama. Supaya kita lebih faham, Ustaz akan sebut 2 saja dalam pertemuan pagi ini dan 2 berikutnya pada minggu hadapan, insya-Allah. Nah, seperti biasa, sekitar 30 atau 40 minit pertama tentang tajuk, dan kita ikuti lebih kurang 15 minit berikutnya tentang menjawab soalan para jemaah. Okey. Kita masuk topik. Kesamaran mengapa syirik melanda umat, termasuk umat Islam. Apa sebab? Ustaz sebut dulu sebagai mukaddimah. Mukaddimah ini juga perlu kita tahu sebagai pembukaan. Mengapa topik ini perlu dibahas, disampaikan? Kekurangan ilmu, yaitu jahil, dan hikayat atau kisah yang simpang siur telah menyebabkan kebanyakan manusia terjerumus ke dalam kesesatan. Cakap si fulan. Tertulis dalam buku itu, dalam buku ini.
tapi tidak disertakan ayat Quran dan hadis Nabi. Hanya Ustaz Anu saja yang cakap. Cakap Ustaz, tidak boleh kita ikut. Kalau Ustaz itu tidak bawa hujjah dan dalil dari Quran dan Sunnah. Semua kita tahu, Nabi bersabda, "Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Quran dan Sunnahku." Bukan cakap Ustaz. Cakap Ustaz boleh kita pegang selagi Ustaz tersebut bawa dalilnya dari Quran atau hadis Nabi yang sahih. Bagaimana yang Ustaz selalu aja. Jangan dengar cakap Uday. Kalau Uday tidak mampu mendatangkan dalil atau hujah, ayat Quran atau hadis Nabi. Lengkap dengan derajatnya sekali. Kekurangan ilmu dan hikayat atau kisah yang simpang siur telah menyebabkan kebanyakan manusia terjerumus dalam kesesatan. Contoh, siapa baca selawat ini sekian kali, kelak jenazahnya bila dimasukkan dalam kubur, Rasulullah akan menyambutnya tanpa membawa dalil atau hujjah. Sebagaimana yang kita dengar TikTok dari sesetengah ustaz. Fadilat sesuatu itu termasuk perkara gaib. Perkara gaib yang tahu hanya Allah dan Rasulullah. Bukan cakap ustaz. Ni, awak berpendapat begitu, kita boleh minta di atas kuburan Nabi, kepada Nabi. Bila pergi haji atau umrah sampai di Madinah, minta. Siapa cakap? Dalilnya mana? Kan ustaz itu ada cakap. Ustaz Don Daniel sebagai contoh. Ustaz Wadi sebagai contoh. Nah. Apalagi hadis yang dibawa itu dhaif. Tak boleh dijadikan pegangan. Akidah adalah masalah keyakinan. Keyakinan mesti dalil. Dan dalilnya mesti sahih. Apalagi menyangkut masalah akidah. Tak boleh. Hadis dhaif tak boleh untuk memperkuat akidah. Mereka beranggapan hikayat-hikayat yang mereka dengar itu sebagai hujah atau dalil yang patut mereka jadikan pegangan untuk memperbolehkannya atau mempertahankan kesesatan dan kesyirikan yang mereka lakukan. Apa salah minta pada orang mati? Mana dalilnya? Ustaz Anu cakap. Tak boleh. Mereka bangga dan mempertahankan dengan apa yang mereka miliki. Oleh sebab itu, adalah menjadi suatu kemestian. Oleh sebab itu, karena masyarakat ramai punya anggapan seperti itu. Apalagi masyarakat Nusantara, bukannya Malaysia, bukan hanya Singapura, termasuk Indonesia. Pembelajaran Islam selalu diawali dengan masalah fiqh, syariat, salat, puasa, zakat, haji. 2 kalimah syahadat tidak dibahas. Apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Apa perkara yang boleh membatalkan la ilaha illallah? Tidak diajar. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada berapa rukun, ada berapa syarat? Tidak diajar.
Yang diajar cakap-cakap macam tadi. Bila salawat sekian, ini fadilatnya. Bila baca sekian, ini fadilatnya. Ingat kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadis yang paling banyak dipalsukan adalah hadis yang berkaitan dengan fadilat. Keistimewaan, kelebihan baca ini paling banyak melanda hadis-hadis Nabi. Kita tak nafikan juga ada hadis sahih, hasan, tapi yang terbanyak hadis-hadis Nabi adalah dipalsukan. Itu sebabnya bila kita belajar hadis, tidak cukup qala Rasulullah. Rasulullah telah bersabda. Kita juga perlu tahu siapa yang meriwayatkannya. Kita juga perlu tahu apa derajat hadis itu. Itu baru namanya ilmu. Oleh sebab itu adalah menjadi suatu kemestian ke atas sesiapa pun yang mengetahuinya untuk membuat pendedahan akan kepalsuan dan kebatilan pegangan mereka itu. Ustaz selalu sebut, selalu jawab pertanyaan-pertanyaan. Saya dengar dari YouTube bunyinya macam ini. Saya dengar Ustaz itu cakap begini. Boleh Ustaz beri pencerahan sahih atau bagaimana riwayat itu? Ustaz coba cari sumbernya. Kalau sahih memang sahih. Kalau palsu sebutkan palsu. Kalau dhaif sebutkan dhaif. Kalau dhaifun jiddan sangat lemah, Ustaz sebut. Biar yang memberi panduan itu marah ke tak marah, Ustaz tak peduli. Demi menyelamatkan jemaah. Khasnya yang bertanya. Dan jemaah juga dapat manfaat bila jawaban itu Ustaz sebut secara live setelah selesai satu-satu tajuk. Itu rahasianya. Kita yang tahu tak boleh diam. Kalau jemaah yang tak tahu akan ditanya, mengapa tak mau belajar? Padahal duduk di kota. Itu apabila jamaah orang awam. Mengapa tak mau belajar? Dan para ustaz pula yang telah belajar banyak tentang agama, Quran sunnah dia fahami, juga akan ditanya, mengapa kamu tidak sampaikan? Malah Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang kamu dapat daripada aku, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Sampaikan. Orang suka tak suka, itu urusan mereka dengan Allah. Ustaz harap para jemaah sekalian punya prinsip itu. Suka tambah ilmu. Kalau tidak tahu, tolong tanya. Dan Alhamdulillah setakat ini, yang namanya Abdullah Yasin suka ditanya. Tidak marah. Sebagaimana sikap sesetengah ustaz. Tak boleh ditanya. Padahal Allah berfirman, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang meminta atau yang bertanya, jangan kamu marahi, jangan kamu hardik. Sampai di mana kefahaman mereka terhadap tafsir surat Ad-Duha? Bagi yang tahu tak boleh diam, mesti sampaikan untuk menyelamatkan orang ramai. Dan inilah yang sedang Abdullah Yasin coba sampaikan.
Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Ustaz kan tak dapat tauliah. Dalam berdakwah tak perlu sangat tauliah itu. Kalau ada, bagus. Tapi kalau minta beberapa kali tak dapat-dapat, tulis buku, siapa boleh larang? Buat kuliah online, siapa boleh larang? Sampaikan kebenaran. Banyak cara berdakwah. Dari jam 9 tadi sampai jam 10, Ustaz menerima kunjungan dari salah seorang pemimpin ma'had di Kelantan. Kata beliau, buku yang Ustaz tulis, Hakikat 2 Kalimat Syahadat, saya sudah ajar di sekolah saya 15 tahun yang lalu. Alhamdulillah, Ustaz kata, bagus. Malah beliau tadi datang dari jam 9 hingga jam 10. Ustaz hadiahkan lagi beberapa buku yang baru. Antara lain Hakikat 2 Kalimat Syahadat. Sebab selama ini mereka gunakan fotostat. Ustaz bekali lagi buku akidah 1, 2 dan 3. Beberapa puluh kopi. Ustaz bekalkan lagi kepada beliau 12 panduan dalam beribadah. Puluhan buku untuk diajar di sekolah mereka. Ustaz ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian yang suka menyumbang. Ada satu dana yang kita namakan dana kitab Ustaz Dr. Abdullah Yassin. Untuk kita bagi-bagikan secara percuma di markas-markas tahfiz, di ma'had, tak kira di mana pun. Sekali lagi terima kasih. Ustaz hanya ada ilmu, untuk cetak Ustaz perlu biaya. Ibu-ibu bantu, bapa-bapa bantu. Untuk kita sebarkan ilmu ini, biar sampai ke mana-mana. Sebab yang kita sampaikan adalah kebenaran. Sebab ada dalilnya, Quran dan Sunnah. Kalau ditanya mengapa pendedahan perkara-perkara syirik dalam masyarakat perlu didedahkan, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Surat Al-Anfal ayat 42. Al-Anfal 42. Agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa karena keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Kalau di akhirat nanti mereka disiksa dengan keterangan yang nyata, bagi yang hidup bahagia di akhirat nanti juga hidup bahagia dengan keterangan yang nyata. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, ini baru terjemah harfiah. Semua kita tahu terjemah ada dua jenis, harfiah dan ma'nawiyah. Apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? Agar manusia itu di akhirat mereka binasa dengan keterangan yang nyata,
agar di akhirat nanti manusia dapat nikmat syurga juga dengan keterangan yang nyata. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Ini dia. Maksudnya, ini yang dimaksudkan dengan terjemah maknawiyah. Terkadang-kadang seseorang itu sesat karena ia jahil. Jahil maknanya tidak tahu, atau karena kekurangan ilmu. Dan kadangkala karena ia berpegang dengan dalil yang sebenarnya tidak kuat dalil itu, atau berdasarkan sangkaan sahaja yang dia yakini. Ada manusia yang sesat karena kejahilan. Disediakan majelis ilmu, termasuk kelas kuliah online, pun malas. Maknanya dia akan berada dalam kejahilan. Yang dia suka dengar hanya TikTok, hanya 2-3 minit, si fulan cakap begitu, si fulan cakap begitu, tanpa membawa dalil, langsung jadi pegangannya. Padahal dia tak tahu apa yang disampaikan itu tidak ada hujahnya. Bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Jadi pegangan agamanya, itu maknanya dia jahil. Oleh sebab itu, membuat pendedahan dengan hujah-hujah yang sangat kuat, amat mustahak, amat penting, agar yang berhak akan semakin yakin akan kebenarannya, seperti bapa-bapa dan ibu-ibu. Dengan adanya dalil dan hujah ini, membuat kita semakin yakin. Dan sebaliknya yang batil, yang sesat, yang selama ini karena kejahilannya, dengan pendedahan ini, dia akan meninggalkan kebatilan tersebut, serta kembali ke pangkal jalan. Macam mana mereka boleh kembali ke pangkal jalan? Jawabnya senang saja. Karena baru tahu dalil. Namun demikian, setelah mendapat pendedahan dengan dalil-dalil yang kuat tentang perkara-perkara yang sebenarnya, tetapi sifat degil menghalang mereka untuk mengikutinya, ada juga. Walaupun dah bertahun-tahun belajar cara berdepan ke face to face atau ikut online, tapi tak mau ikut. Itu namanya degil. Sifat degil menghalang mereka untuk mengikutinya, maka berlakulah ketetapan Allah sebagaimana yang terkandung di dalam ayat di atas. Supaya orang yang dapat siksaan di akhirat, nyata kesesatannya, sebab dah disampaikan, cuma tak mau ikut. Supaya orang yang dapat masuk syurga, penuh dengan nikmat, mereka layak mendapat nikmat karena dalilnya. Karena dah tahu dah. Sebab selama ini senantiasa bersikap sami'na wa ata'na. Kami dengar, Pak Ustaz, dan kami taati, kami patuhi. Maknanya dia mematuhi sesuatu amalan atau keyakinan yang diikuti dengan dalil, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata. Ngapa masuk neraka? Karena durhaka pada mak bapak, karena rasuah, karena berzina, karena minum arak, karena berjudi. Awak tahu itu dilarang, tapi buat juga. Disuruh salat, puasa, zakat, haji tanpa uzur, tak mau buat. Maknanya mereka dibinasakan oleh Allah di akhirat dengan keterangan yang nyata.
Suruhan tak dibuat. Larangan tidak dijauhi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebut, syurga itu uiddat lil muttaqin. Ayat 133 Ali Imran. Syurga disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Agar orang-orang yang binasa itu binasanya karena keterangan yang nyata, dan orang-orang yang hidup bahagia di akhirat, hidupnya juga dengan keterangan yang nyata. Alhamdulillah, untunglah pada penghujung hayat kami dulu, lansia dapat kelas online. Sehingga kami benci dengan syirik, benci dengan bid'ah, benci dengan minum arak, berjudi, benci dengan durhaka pada mak bapak. Kita akhirnya merubah diri menjadi orang yang lebih baik. Ingat, nasib manusia setelah mati sangat ditentukan amal mereka terakhir sebelum mati. Tobat. Kita tambah lagi, ini baru mukaddimah ya. Tapi mukaddimah ini sangat mustahak untuk menjadi keyakinan kita. Maksud ayat di atas, agar orang-orang yang tetap di dalam kekafirannya tidak mempunyai alasan lagi untuk tetap di dalam kekafiran itu sepatutnya. Dan orang-orang yang beriman adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sama. Itu sebabnya untuk membentuk keimanan ini, kita perlu hujah dan dalil. Tak boleh ikut-ikutan. Ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diwafatkan oleh Allah sebagai rasul terakhir. Allah tidak wafatkan kecuali semua perkara yang boleh membawa ke syurga sudah disampaikan oleh Nabi. Dan tak ada satu pun perkara yang boleh membawa manusia ke neraka kecuali Nabi telah larang, jangan buat. Setelah itu baru baginda wafat. Sebenarnya Nabi Muhammad wafat, agama Islam sudah sempurna. Sebagaimana ayat 2 dari surat Al-Maidah. Apa bunyinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Tak berapa hari kemudian Nabi wafat. Itu ayat yang terakhir. Jadi di mana keperluan kita untuk tambah sana, tambah sini yang tak datang dari Nabi? Secara tidak langsung, bila cara beribadat tambah sana, tambah sini yang tidak datang dari Nabi, indirectly, secara tidak langsung kita mendakwa ajaran Nabi belum sempurna. Hati-hati. Apalagi sampai mendakwa, oh, apa yang dia ajar oleh guru itu lebih baiklah daripada ikut sunnah Nabi. Lagilah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, inilah jalan atau agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata.
Itu sebabnya walaupun Ustaz bukan Nabi, memang bukan Nabi pun, sebab Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang mengaku dia Nabi atau Rasul, itu semuanya Nabi dan Rasul palsu. Cuma Nabi ada sebut, aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah atau dalil yang nyata. Itu sebabnya ustaz atau ulama barulah dikatakan mengikuti Rasulullah apabila mereka mengajar jamaahnya bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi. Tapi bila cakap suka-suka hati tanpa membawa Quran dan sunnah, tolong jauhi. Jangan ikut. Sebab itu bercanggah dengan ayat. Pengajaran ayat. Apa dia pengajaran ayat ini? Ayat di atas menunjukkan bahawa Islam adalah agama ilmu. Islam agama ilmu. Bukan agama sangkaan atau agama nenek moyang. No. Segala persoalan di dalam agama mestilah diyakini berdasarkan hujjah yang nyata. Islam agama yakin, bukan agama sangkaan atau taklid buta. Lebih-lebih lagi kita yang berada di kota. Peluang untuk mendapat ilmu yang benar wujud di mana-mana. Hari Ahad ini. Hari Ahad ni kita boleh dapat sampai 2-3 kali kelas. Sebagaimana kita ada kelas kuliah subuh, ada kelas kuliah duha, barangkali ada lagi ustaz-ustaz yang menyampaikan kuliah sebelah petang, malam. Peluang untuk nambah ilmu sangat banyak. Nah, setelah mukaddimah demikian, di bawah ini akan ustaz dedahkan beberapa sebab mengapa perkara-perkara yang disebut di atas, yaitu syirik, khurafat, masih banyak berlaku di dalam masyarakat kita. Mengapa? Di antara sebab yang utama ialah, pertama, yaitu syubhat ikut nenek moyang. Sungguh banyak umat Islam Nusantara, Ustaz tidak kata semuanya, sungguh banyak Islamnya Islam nenek moyang. Mengapa awak buat macam itu? Ayah dulu atuk buat macam itu. Mengapa awak buat begitu? Ustaz anu tu kata begitu. Buat begitu. Ini namanya syubhat atau kesamaran ikut nenek moyang. Penyebab pertama dan utama. Banyak umat Islam yang terpesong. Sebab bagi mereka rujukan utama itu nenek moyang. Mereka tak tahu bahawa itulah alasannya Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin, penyembah berhala di zaman Nabi. Bila diajak ikut Nabi Muhammad, tidak. Kami hanya akan ikut nenek moyang. Dan kami tidak akan obah. Apa bezanya? Setengah orang Islam hari ini yang sikit-sikit nenek moyang, apa bezanya dengan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab? Nanti sebentar kita bacakan ayatnya. Bukan ustaz yang tuduh. Itu bermakna masih banyak lagi terdapat Abu Jahal, Abu Lahab hari ini. Sebab jawaban mereka sama. Hampir semua golongan musyrikin zaman silam, musyrikin penyembah berhala, dan musyrikin yang sekarang dilanda oleh syubhat yang sama, yaitu syubhat mengikut nenek moyang.
ikut nenek moyang. Mereka hanya mengikuti kepercayaan atau akidah nenek moyang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan perkara ini dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran. Lihat surat Az-Zukhruf ayat 23. Ini yang Ustaz katakan, ini ilmu. Ilmu mesti ada dalil. Dalam Al-Quranul Karim berapa kali disebut oleh Allah, hatu burhanakum. Datangkanlah bukti-bukti agar kami percaya kamu punya cakap. Hatu burhanakum. Istilah hari ini, show me the proof. Orang-orang yang berilmu selalu gunakan istilah itu. Cuma sayangnya, show me the proof dalam hal-hal keduniaan. Tapi mengapa dalam hal-hal keagamaan? Jadi Pak Turut ikut saja tanpa bertanya, apa dalilnya, apa hujahnya. Dan akibatnya semakin buruk pula. Ustaz yang mengajar bila ditanya, memarahi muridnya yang bertanya. Macamlah Islam itu agama miliknya. Agama milik Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau ingin selamat dari kesesatan, kembali kalamullah, kembali kepada kalam Rasul. Dan ini masalah lagi. Kembali pada Quran hanya baca saja. Fahamnya tidak. Macam mana anda dapat pengajaran daripada Al-Quran? Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, untuk dijadikan pedoman. Macam mana Quran dapat dijadikan pedoman bila Quran dibaca tak faham? Di situ perlunya tafsir. Apa kata Allah menyebut tentang sikap orang-orang Arab jahiliyah penyembah berhala? Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun, tak seorang pun sebelum kamu kami utus seorang pemberi peringatan kecuali atau melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata. Coba dengar apa komen mereka. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka, iaitu nenek moyang. Allah ceritakan, tak ada seorang rasul pun yang Allah utus kecuali kaum yang dibimbing oleh rasul itu kata, tidak, kami tidak akan ikut kamu. Sebab nenek moyang kami ajar kami beza dengan yang kamu bawa. Apa bezanya hari ini? Bila kita bawa ayat Quran, hadis Nabi, alasan mereka, enggak. Nenek moyang dulu tak ajar macam itu. Kami hanya ikut nenek moyang. Mereka tak sadar. Sebenarnya mereka adalah Abu Jahal, Abu Lahab modern. Padahal Muslim, padahal Muslimat. Jawaban mereka sama dengan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan Ustaz yang karang ni. Allah yang sebut. Jangan sampai tak percaya. Hujah mengikut jejak nenek moyang
hanya digunakan oleh orang-orang yang lemah dan tidak mampu mendatangkan dalil di atas keyakinannya. Itu saja. Apa hujah kamu? Apa dalil kamu ajar macam itu? Alah, nenek moyang kita turun-temurun ajar macam itu. Itu maknanya ustaz itu kurang akal, lemah akal. Hujah agama bukan nenek moyang. Kalau nenek moyang dijadikan rujukan, apa bezanya Anda dengan Abu Jahal, Abu Lahab yang jawab macam itu? Itu sebabnya mengajar ilmu, terutama ilmu agama, mesti ada hujah, ada dalil. Tak hafal tak mengapa. Oh, saya buat salat duha sebab ada dalilnya. Lihat buku itu. Hadis Nabi sahih. Saya buat tahajud witir, ada dalilnya. Saya puasa Ramadan, ada dalilnya. Walaupun kita tak hafal hadis itu, tak hafal ayat itu. Yang penting kita yakin. Membuat kita yakin sebenarnya bila ada dalil. Itu sebabnya Ustaz, bila menulis kitab, Ustaz tidak akan sebut kecuali menyebut bersamanya dalil. Sila perhatikan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jilid 1, jilid 2, jilid 3, semuanya bersama dalil. Hujah mengikuti jejak nenek moyang itu hanya digunakan oleh orang yang lemah dan tidak mampu mendatangkan dalil di atas keyakinannya. Padahal nenek moyang yang mereka ikuti itu tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan dalam kejahilan serta tidak mempunyai hujah sama sekali. Ini pula Allah ceritakan di dalam surat Al-Maidah 104. Lihat dalil lagi. Coba dengar apa jawaban orang-orang Arab jahiliyah bila Nabi suruh supaya ikut Allah dan ikut Rasul. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Coba dengar baik-baik. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Quran. Dan marilah kita ikut Rasul, iaitu hadisnya. Coba dengar apa jawaban mereka. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Allah tanya. Mereka tidak ikut nenek moyang juga ke? Apa yang sebenarnya nenek moyang mereka itu tak tahu? Allah yang sebut. Dan mereka tak dapat petunjuk. Semua kita tahu, Islam masuk ke Nusantara 1292. 1292. Pedagang Islam dari Hadramaut, Gujarat sampai ke kawasan Aceh. Antara Aceh dengan Medan. Pasai namanya. Pelabuhan Pasai. Sudah 800 tahun lebih Islam masuk. Sebelum itu, Nusantara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, beragama Hindu. Itu sebabnya ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram.
semuanya Hindu. Islam datang sikit demi sedikit. Berdakwah. Sampailah kepada nenek moyang kita dulu. Barangkali semua kita tahu, pembelajaran Islam dulu hanya dengan penyampaian. Kitab-kitab lama, kitab-kitab kuning. Tidak sebagaimana akhir-akhir ini. 30-40 tahun akhir-akhir ini, orang coba mengajar Islam dengan hujah Quran dan Sunnah. Tidak macam itu 100 tahun yang lalu. It's okay. Zaman itu okay. Tetapi cara pemahaman Islam 100 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, hanya ikut saja. Untuk mereka okay, tapi tidak okay untuk orang hari ini. Sebab kitab sungguh banyak. Ada kitab Al-Asma'ul Husna. Ada kitab tafsir, juz 30. Ada kitab panduan salat. Ada kitab akidah. Ada kitab ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Di zaman ini pun, ini semua kita tak mau tahu. Semata-mata nenek moyang. Tidak keterlaluan kalau Ustaz katakan. Orang yang punya sifat seperti itu, tak banyak beza dengan Abu Jahal, Abu Lahab modern. Abu Jahal, Abu Lahab dulu jawabnya macam itu juga. Kami tak mau ikut Quran. Kami tak mau ikut hadis Nabi. Kami hanya akan ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang. Apa bezanya? Nampaknya hadirin dan hadirat untuk hari ini cukup satu dulu. Kita sambung minggu hadapan insya-Allah. Kalau boleh ketiga-tiganya, sebab Ustaz perlu sampaikan perkara ini perlahan-perlahan supaya faham. Kefahaman sangat mustahab. Baru terdorong untuk melaksanakan dalam hidup. Kita tak perlu mengajar cepat-cepat, tak perlu. Sedikit yang kita fahami dan berazam untuk mengamalkannya, jadikan pedoman itu lebih baik daripada banyak pula yang kita lupa. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Bab topik, mengapa pendedahan perlu kita buat supaya orang-orang yang selama ini selalu berpandukan cakap polan tanpa dalil dapat hentikan sikap itu. Mudah-mudahan keislaman kita semakin baik sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Israel. Pak Ustaz,